Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Saya coba membuat video tentang sebuah em, apa ya, penyusunan atau pembuatan daripada abstrak ya, abstrak proposal penelitian yang akan mau kita usulkan pada skema-skema penelitian dikti di BIMA. Ya, jadi pada video ini saya coba merumuskan abstrak ya untuk usulan penelitian hibah dikti. Semoga nanti bisa berkenan, bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa mulai seperti biasa saya tunjukkan gambaran skema yang akan muncul di BIMA. Ini pada tahun 2023, kita belum tahu 2024 nanti berbentuk seperti apa, tapi yang jelas ini yang pernah kita hadapi dan kita lakukan hingga saat ini pun tampilan BIMA masih seperti ini. Mudah-mudahan perubahan tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa memang bagian terpenting, salah satu yang terpenting dalam uh, proposal kita adalah uh, abstrak ya. Abstrak menjadi sesuatu yang begitu dibutuhkan untuk memudahkan pemeriksa ya, dalam memeriksa proposal kita. Jadi dalam abstrak itu sudah kita kerangkakan latar belakang kita secara sangat sederhana, simpel sekali. Kemudian tujuan ya daripada riset kita, ada juga tentang metode yang kita pergunakan, terus ada luaran ya, capaian luaran yang kita targetkan, ada luaran wajib dan luaran tambahan, serta posisi riset kita pada TKT apa. Nah, ini perlu kita susun secara baik ya, dan jelas agar ketika dibaca maupun diperiksa oleh reviewer itu bisa sangat dengan mudah dipahami dan didalami oleh para reviewer kita. Ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya tulis, abstrak adalah sebuah miniatur daripada isi proposal kita ya. Abstrak ya, setelah membaca biasanya reviewer menjadikan ini sebagai bahan dugaan. Kalau saya seperti itu. Ketika saya membaca abstrak seseorang, abstrak artikel, proposal, atau lain sebagainya, saya akan punya dugaan awal ketika saya membaca abstrak. Jadi sangat berbahaya bagi kita ketika abstrak yang kita buat itu tidak termaktub atau tidak representatif daripada apa yang kita lakukan. Artinya gini, misalkan kita lupa bahwa kita menggunakan metode kuantitatif gitu, atau pendekatan. Misalnya dalam kualitatif ada pendekatan etno, grounded, studi kasus, Venno, dan lain-lain sebagainya. Karena kita lalai, jenis penelitian kita sampaikan bentuk kualitatif, pendekatannya Venno. Padahal pada bagian metodologi atau bagian metode penelitian kita menggunakan studi kasus. Nah, ini yang kemudian agak fatal juga, dan sebaiknya saran saya juga abstrak dibuat paling akhir setelah substansi daripada proposal selesai ya, disusun, dan proposal abstrak menjadi representatif daripada keseluruhan proposal yang sudah kita buat. Nah, ya, apa yang sudah saya sampaikan itu bahwa memang abstrak menjadi sebuah potret informasi. Jadi apapun yang terisi di abstrak maka menjadi informasi awal bagi para pembaca, terutama bagi pemeriksa. Jadi kita harus sangat bisa teliti dan hati-hati dalam menyusun abstrak agar jangan berbeda dengan substansi yang kita uraikan dalam batang tubuh proposal kita. Ini yang buat saya harus ada kejelian daripada
peneliti atau pengusul, seperti biasanya jumlah informan atau responden yang sering berbeda antara abstrak dengan apa, batang tubuh daripada proposal kita. Oke, Bapak, saya pikir ini sebuah hal yang sederhana yang biasa sudah dipahami juga, hanya sekedar mengingatkan saja bahwa bagaimana kemudian posisi sebuah abstrak yang begitu sangat penting bagi kita untuk memulai pengusulan ya. Jadi abstrak terjadi setelah, saya ulang lagi, setelah seluruh batang tubuh daripada proposal selesai dibuat. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan antara abstrak dan batang tubuh, karena abstrak adalah representatif daripada isi proposal yang kita buat. Oke, kalau di dalam akun ya, atau dalam sistem pengusulan itu dibatasi ya. Jadi ringkasan penelitian tidak lebih dari kata, urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sekalian bisa mengontrol ini, jangan sampai lebih, karena apapun itu, seideal apapun abstrak kita, kalau kita menyalahi aturan, seperti biasa akan digugurkan ya, atau mungkin tidak diperiksa dan dianggap tidak sesuai. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini kita lewatkan. Jadi harapan saya ada perhatikan secara seksama, ada batasan jumlah kata, ada instrumen yang wajib ya, ada urgensi, ada tujuan, dan luaran yang ditargetkan. Jadi apapun isinya itu, ringkasan atau abstrak itu harus termaktub sesuai yang diusulkan. Ya, saya mau sampaikan bahwa hal yang pertama ya, kalau tadi kita bicara tentang 3 hal, ada urgensi, ada tujuan, ada luaran, maka pada kesempatan ini saya coba urai satu-satu ya. Jadi apa sih sebenarnya urgensi itu? Oke, sedikit teoritis di atas, dan saya mau menyampaikan posisi urgensi dalam abstrak proposal penelitian harus bisa menunjukkan, Bapak Ibu, ini yang penting, seberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan, apa yang mendasarinya, apakah memang dibutuhkan, serta melihat seberapa besar pengaruh penelitian terhadap perubahan ataupun pendalaman dari fokus kajian diusulkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti-peneliti kita yang mengusulkan pada skema penelitian dasar maupun terapan. Jadi urgensi ini menjadi alur masuk untuk kemudian riset kita ini sebenarnya penting apa tidak. Nah, pada bagian judul sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita perlu mengaitkan, kita perlu menghubungkan dengan rencana-rencana induk nasional riset ya, terutama agar apa? Memang riset kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena ketika kita menjawabkan urgensi harus ada rasionalnya. Rasionalnya apa? Bahwa misalkan kemiskinan ya, misalnya, atau stunting misalkan, bahwa memang ini dibutuhkan. Kenapa? Dengan tingkat stunting yang tinggi akan mempengaruhi kondisi dari masyarakat kita. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi apapun itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini secara apa, individual penting bagi saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini penting bagi masyarakat, bagi bangsa kita ya, dalam menghadapi permasalahan stunting misalkan. Nah, jadi Bapak ingat kalau pada video sebelumnya saya menyebutkan ada rumusan judul itu berbasis apa? Pada video sebelumnya itu saya sampaikan bahwa ada judul yang kita bangun atau kita kembangkan berbasis ideologis, berbasis sosiologis, dan metodologis. Nah, disinilah kemudian implementasinya akan sangat terlihat Bapak Ibu pada tataran urgensi yang mau kita sampaikan. Ya, jadi kita mau melihat urgensinya apa? Salah satunya, apakah memang dibutuhkan? Terus seberapa besar sih pengaruh penelitian ini terhadap perubahan? Dampaknya ya, yang mau kita lihat. Nah, urgensi sendiri itu kita ambil dari sedapan ya, latar belakang, rumusan masalah, ya. Outcome yang kita inginkan seperti apa. Nah,
kalau saya pilah, urgensi bagi riset dasar dan terapan harus memecahkan problem. Sekalipun kadang-kadang disampaikan disampaikan bahwa riset dasar masih eh, menyisipkan sifat eksplorasi ataupun masih bersifat pendalaman biasa. Namun bagi saya tidak juga, karena ini berpengaruh pada sesuatu yang dibutuhkan dan dampak yang dihasilkan. Nah, jadi lagi-lagi bahwa riset ini harus bisa memecahkan sebuah problem atau bisa membuka tabir ya, nah, serta memiliki outcome yang jelas, representatif dari roadmap penelitian yang direncanakan. Nah, jadi inilah yang saya bilang bahwa saya membuat video itu nanti ada hubungannya antara satu yang lain, tujuannya seperti ini. Antara judul dengan abstrak, pada urgensinya bisa saya sinkronkan seperti tadi. Ya, jadi bahwa apa Bapak Ibu yang kita butuhkan pada penelitian dasar ini, pada tataran urgensi, kemukakan alasan rasional bahwa kajian yang kita pilih itu ada problem yang berdampak masif, berdampak besar pada masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian kalau pada penelitian terapan, kemukakan alasan rasional serta basis riset sebelumnya yang kuat, ya, yang ideal, bahwa pendekatan yang kita rencanakan akan memiliki outcome yang luas serta berkelanjutan. Ini dua hal yang sangat dekat tapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Nah, artinya apa? Bahwa dalam segmen urgensi, kita harus bisa meyakinkan bahwa riset yang kita usulkan itu diperlukan untuk memecahkan problem-problem yang ada. Nah, untuk memudahkan itu, maka dari awal menyeting judul pun sudah saya sampaikan bahwa kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana induk. Jadi kita ikut memecahkan masalah besar yang dihadapi bangsa. Karena yang kita riset itu akan berdampak pada masyarakat banyak dan memecahkan masalah yang memang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Itu tujuan saya pada segmen urgensi. Mohon diperhatikan. Jadi kata diperlukan ini lagi-lagi punya kaitan besar, kaitan yang kuat dengan judul yang tadi ya. Bagaimana ini dipahami, diperlukan, dikembangkan. Kata-kata seperti ini menjadi begitu sangat familiar ketika kita menghubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nanti akan kita hubungkan pada state of the art-nya, terus roadmap-nya, dan lain-lain. Saya pikir kalimat ini tidak akan berhenti di sini, masih akan berlanjut pada bagian-bagian yang lain. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan tujuan ya. Nah, setelah urgensi seperti tadi disampaikan, ada urgensi, ada tujuan. Oke, apa sih yang harus kita sampaikan dalam abstrak tujuan gitu? Tujuan itu ya akumulasi gagasan yang ingin dicapai gitu. Nah, pengusul bisa memperhatikan roadmap dari penelitian yang diusulkan. Implisit sebuah tujuan serta eksplisit dari tujuan itu. Nah, oke, harapan saya, mohon maaf, bahasa saya agak mungkin minta maaf kalau kurang berkenan. Jadi bukan halusinasi Bapak Ibu. Abstrak itu ada rasionalitas yang kuat yang mendukung ketercapaian Bapak Ibu. Jadi ada sinkron dengan sumber daya, ada waktu dan biaya. Nah, disinilah yang kemudian saya bilang tujuan itu tidak bisa kita membangun atau kita membuat tujuan berdasarkan apa yang kita prediksi. Namun di dalam tujuan itu ada yang terukur, ada yang kita ukur dan ada yang terukur. Itu hal yang pokok yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah tujuan dalam riset itu. Nah, tujuan adalah sedapan dari output dan outcome yang diperhitungkan seperti yang saya sampaikan, hubungannya dengan roadmap yang kita bangun. Urgensi yang tadi sudah kita buat di penjelasan sebelumnya, bagi riset dasar serta terapan harusnya pragmatis. Nah, penelitian dasar, praktik normatif, penelitian terapan itu praktik pragmatis. Nah, inilah. Jadi ada tujuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari output dan outcome, kaitannya dengan roadmap, dan ada urgensi yang ada dua bentuk. Kalau penelitian dasar, kita akan berada pada praktik normatif, sementara penelitian terapan, saya sarankan kita berada pada praktik pragmatis yang punya dampak luas. Nah,
Ini yang perlu kita pastikan dulu, kita kembangkan. Dan dalam menulis tujuan, penelitian dasar itu logik ya, pragmatis, beroutcome luas, memiliki keberlanjutan yang normatif. Nah, keberlanjutan ya, yang normatif. Nah, itu saya tekankan. Sementara penerapan, kita membuat tujuan dengan logik pragmatis, beroutcome luas, memiliki praktik. Jadi, yang satu outcome keberlanjutan normatif, sementara yang satu mungkin praktik yang berkelanjutan. Nah, dua hal ini yang harus betul-betul kita perhatikan Bapak Ibu dalam menulis tujuan kita. Artinya apa? Tujuan pada kata akhir dari tujuan itu harus tersimpulkan bahwa ini memang dibutuhkan riset ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Itu harus kita buat seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya mencapai tujuan penelitian ini adalah ini itu tanpa ada ukuran yang rasional, ada dasarnya empirik gitu ya. Nah, itu sudah kita kurangi harusnya karena kita masuk pada riset-riset profesional yang membutuhkan ketelitian, keseriusan dalam merancang ataupun menyusun rencana-rencana seperti itu. Nah, oke, kita sampai pada yang ketiga adalah luaran. Luaran ini menjadi sebuah ukuran kinerja karena riset berbasis luaran, maka luaran itu menjadi sebuah ukuran, menjadi sebuah tolak ukur bagi pemberi dana atau pemeriksa bahwa riset kita berdampak atau tidak, memiliki kontribusi atau tidak. Karena kontribusi daripada riset kita masih diukur dengan publikasi misalkan ya, luaran ataupun apalagi ada juga tuh yang haki buku, monografi buku ajar, bahkan prototipe dan lain-lain sebagainya ya. Nah, apapun itu luaran, memang itu sudah disiapkan atau memang sudah dirancang oleh penyelenggara untuk mengukur kinerja daripada peneliti sendiri. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, luaran dikonstruksi berdasarkan kemampuan riset Bapak Ibu. Jadi luaran jangan dibuat hanya untuk mencapai keinginan. Misalkan riset itu tidak memungkinkan untuk publikasi ini bersifat internasional bereputasi ya, tapi kita paksakan hanya untuk bisa menggugah reviewer bahwa riset ini punya dampak besar. Jangan kalau saya kemampuan riset kita menghasilkan dokumen seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang saya lihat di PDP sendiri tuh sampai jurnal internasional bereputasi luar biasa. Memang tidak salah buat saya, tapi buat saya ada yang lemah. Lemah adalah pengukuran kemampuan riset untuk menghasilkan dokumen tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pengusul-pengusul PDP dan sejenisnya pada lingkaran skema itu. Saya berharap kita lebih teliti dan bijaksana. Gitu. Harapan saya itu. Jadi dokumen bisa terukur untuk tujuan publikasi serta punya kemanfaatan. Ya, kalau saran saya juga dalam tulisan ini, yang penelitian dasar ya kita ikut sesuai aturan ya, sesuai aturan luaran yang sudah ditetapkan ya, ada luaran wajib, luaran tambahan ya, seperti jurnal, terus jurnal yang kompatibel ya, logis serta mendukung ruang lingkup dari penyebaran hasil riset kita ya, dia berlanjut serta rasional. Artinya apa juga bahwa di segmen luaran kita bisa meyakinkan pemirsa bahwa penelitian ini diperlukan dan kita memiliki kemampuan untuk mendistribusikan atau mendiseminasikan hasil riset kita kepada pihak lain ya, pihak luar. Artinya apa? Ukuran keberhasilan kita bisa dilihat dengan kita mengukur dulu kemampuan kita. Jadi sebelum orang mengukur kemampuan kita, kita ukur dulu kemampuan kita untuk mempublikasi atau mencapai luaran itu yang akan kita lakukan. Jadi kita berjanji dalam proposal, namun kemudian ada rasionalnya. Kita udah mengukur riset kita. Jadi jangan sampai terlanjur kita berjanji, namun pada akhirnya kita sendiri yang kena
banyak yang multi years itu gagal di tahun kedua dan ketiga gara-gara ya luaran itu tidak berhasil ya. Kinerja kita dianggap gagal padahal riset sudah dilakukan dengan sangat baik, namun karena uh, kinerja kita diukur dengan luaran, alhasil ya kita harus menanggung resiko itu. Jadi uh, clue-nya hanya satu, sebelum kita diukur kita harus punya ukuran, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ulang sekali lagi, sebelum kita diukur kinerja kita, kita harus punya ukuran untuk apa ya, mempresentasikan kinerja kita ke orang. Gitu. Jadi jangan mau kita sendiri belum bisa mengukur, terus kita diukur orang, itu jangan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka ukurlah kualitas riset kita, kemampuan dokumen kita untuk publikasi dan dampaknya seperti apa, sebesar apa, seluas apa, sebelum kita cantumkan dalam proposal kita, Bapak Ibu. Itu harapan saya. Jadi saya pikir abstrak cukup sederhana sekali. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada urgensi, oke, yang pilar-pilarnya itu ada rumusan masalah, outcome ya, di latar belakang dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tujuan yang harus kita bangun secara kuat bahwa praktik-praktik normatif, praktik pragmatis itu harus jelas dari tujuan yang kita buat dan luaran sebagai ukuran daripada kinerja kita ya dalam melakukan riset. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa menyesuaikan itu, bisa memperhatikan agar jangan sampai janji kita dalam proposal tidak bisa kita kendalikan akibat kita salah mengukur atau salah mempersiapkan ukuran gitu ya buat riset kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan pada video yang kedua dalam hal menyusun abstrak. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa terus belajar, kita terus berkembang sambil menyiapkan diri untuk menghadapi riset di kesempatan mengusulkan proposal riset di tahun 2024. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.